Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Saya Anton Wijaya Manggende, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Advent Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata penerapan pembelajaran di kelas dan di sekolah menurut pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1, saya belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, mulai dari pendidikan yang menuntun, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik diibaratkan seperti petani, pendidikan yang menghamba kepada anak, dan pendidikan yang memerdekakan murid. Dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidik harus berorientasi pada peserta didik, atau dengan kata lain, pendidik harus melaksanakan pembelajaran yang menjadikan anak sebagai pusat pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Adapun tahapan-tahapan yang saya lakukan dalam tindakan aksi nyata, mulai dari perencanaan, bagaimana perasaan dan ide atau gagasan yang harus saya laksanakan. Kemudian tahapan perubahan yang menyangkut praktik baik yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pengalaman, serta refleksi yang bisa dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya, baik itu dari rekan guru dan murid. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa saya harus melakukan perubahan terhadap pola pikir saya sebagai pendidik yang selama ini hanya menjadikan anak sebagai objek pembelajaran. Saya merasa tergugah untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga dapat tercipta merdeka belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ketika saya melakukan perubahan di kelas, saya sangat senang, bahagia, dan bersyukur terhadap perubahan-perubahan positif dalam proses pembelajaran di kelas. Melihat murid-murid saya yang senang dan bergembira serta bersemangat saat mengikuti pembelajaran saya, bahkan saya lebih bersemangat untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran seperti kesepakatan di dalam kelas, penerapan pembiasaan baik, dan belajar di dalam atau di luar kelas yang menarik perubahan yang saya lakukan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. 1. Menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan budaya serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. 2. Menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang berpusat pada anak serta menuntun murid untuk berpikir kritis. 3. Membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan belajar di luar kelas. 4. Melaksanakan pembelajaran berbasis TIK. Praktik baik yang bisa dilihat di SMP Advent Samarinda dan dapat dijadikan pembelajaran dan pengalaman seperti 1. Ibadah bersama setiap hari Rabu. 2. Berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. 3. Bersalaman dengan guru di depan gerbang sekolah. 4. Membaca kitab suci setiap pagi. 5. Bersalaman dengan guru pada saat memulai dan mengakhiri proses pembelajaran. 6. Pengadaan pojok literasi dan waktu literasi. 7. Pembelajaran berbasis TIK. 8. Gotong royong. 9. Olahraga bersama. Dan 10. Pelaksanaan ekstrakurikuler angklung. Adapun testimoni dari rekan guru dan murid yang dapat saya jadikan sebagai bahan refleksi untuk proses perbaikan pembelajaran selanjutnya adalah sebagai berikut.
baik, terima kasih. Pandangan saya selaku kepala sekolah tentang guru penggerak ini sangat bermanfaat bagi sekolah, di mana kita tahu bersama guru penggerak itu bagaimana guru itu mendorong siswa itu supaya bisa bertumbuh kembang secara holistik atau secara keseluruhan, supaya siswa itu aktif maupun proaktif di dalam pembelajaran. Nah, itu yang dilakukan oleh guru penggerak, bagaimana guru itu bisa memberikan suatu kegiatan secara proaktif, secara keseluruhan kepada siswa, dan di mana siswa itu bisa mengembangkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia ketahui di dalam kehidupannya. Di sekolah kami, di sekolah SD SMP Advent Samarinda, yang kami lakukan di sini yaitu seluruh guru-guru bahkan staf tata usaha, yang kami lakukan dalam hal nilai religius di sini ada di sini, di mana kami membuat siswa itu supaya lebih dekat kepada pencipta, kalik pencipta, di mana sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran kami mengajak siswa supaya melaksanakan satu kegiatan religius, yaitu dalam hal konteksnya sekolah Kristen, yaitu follow Bible, yaitu baca Alkitab. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran KBM, siswa disuruh untuk membaca kitab suci atau Alkitab, di mana mereka harus membaca secara bergantian, di mana menanamkan nilai religius, karena yang dicari pertama adalah siswa itu harus mengutamakan dulu pencipta atau mengutamakan Allah dulu dalam kehidupan, baru pendidikan yang mereka cari. Nah, inilah yang kami lakukan dalam hal religius. Kemudian dalam budi pekerti kami berusaha supaya siswa itu ketemu sama setiap orang, baik guru maupun kakak kelas atau tim adik kelas, harus ada sikap saling menghormati. Ya, bertemu, memberi salam, memberi sapa, memberi senyum kepada siapa saja yang ada di sekitar sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Karena inilah yang harus kami terapkan kepada siswa di sini, di mana budi pekerti itu harus ditonjolkan dalam citra diri seorang siswa. Kemudian dalam hal pembelajaran berbasis TIK yang kami lakukan di sekolah SMP Advent Samarinda, itu kami berusaha supaya di dalam pembelajaran di kelas itu pembelajarannya itu supaya fun, menarik, dengan cara kami menggunakan satu media alat, yaitu seperti LCD, laptop, supaya proses pembelajaran itu bisa dikatakan berjalan dengan baik, karena anak-anak bisa melihat media pembelajaran yang dibawakan oleh guru melalui nonton materi belajar bersama, yaitu nonton video melalui pemutaran di LCD maupun di laptop. Jadi inilah yang kami lakukan berbasis TIK, teknik informatika dan komputer, yaitu di dalam ruangan kelas kami guru-guru, setiap guru itu berupaya supaya di dalam setiap kelas itu ada LCD untuk ditampilkan pembelajarannya melalui layar LCD supaya anak-anak terfokus. Karena kalau hanya melalui mencatat di papan tulis, seringkali anak-anak merasa bosan. Makanya kami berusaha harus ada yang menarik anak-anak supaya belajar dengan cara yang kami putar video, film-film pembelajaran melalui LCD dan laptop. Ini yang kami lakukan di sekolah SD SMP Advent Samarinda. Setelah saya mengikuti pembelajaran berbasis IT, saya sangat senang dan pembelajaran itu sangat menarik karena teknologi zaman sekarang itu banyak mencakup tentang informasi pembelajaran. Terima kasih. Perasaan saya setelah belajar berbasis IT itu pembelajarannya lebih mudah, karena biasanya kan kita belajar melalui buku tuh, kita mencatat, merangkum, dan itu memerlukan waktu dan tenaga. Nah, di HP ini kan kita lebih praktis karena hanya mengetik. Jadi kalau kita belajar melalui IT, kita bisa memulai pelajaran yang lebih praktis dan lebih mudah. Terima kasih. Demikianlah pemaparan aksi nyata yang telah dan akan terus saya lakukan serta kembangkan di SMP Advent Samarinda. Salam Guru Penggerak.